Dia ditarik ke sudut oleh Xiao Long. Dan Xiao Yan memandang Londai dengan bingung. Lalu melihat ke jari kiri dan kanan Long Hao. Wajahnya menjadi gelap. Di arah kedua sisi jalan. Langkah kaki yang berat terciprat pasir kuning yang berterbangan. Dan momentum yang kuat berteriak ke arah wajah. Ada orang di kedua sisi. Dan akhirnya adil bagi kakek kali ini. Jing Wuchen menghela nafas. Melangkah dan menekuk kakinya. Menginjak tanah dengan banyak retakan. Dan bergegas ke kiri. Xiao Yan hampir berteriak karena bersih dan berdebu. Karena hanya ada 3 orang yang bergegas ke sana. Tapi ada 7 orang di sisi kiri Xiao Yan dan Long Ye. Dan mereka akan membunuh mereka. Melihat bahwa debu bersih telah meleleh menjadi asap yang mengepul. Dia menatap warna darah pucat yang menutupi bumi. Dan menghela nafas. Dada Xiao Yan penuh dengan perang yang mengamuk. Semangat juang berlari dengan kecepatan tinggi di tubuh. Xiao Yan melangkah keluar dengan satu pukulan. Menyerang ke depan dengan satu kepalan tangan. Membuat suara gesekan yang keras di udara. Dan membuat momentum ke depan. Dengan suara keras, boom, tinju berat Xiao Yan menghantam perisai yang dipegang oleh orang lain di depannya. Dan gelombang udara tak terlihat menyapu. Segera setelah itu menjadi nyata. Xiao Yan terus mendesak amarahnya. Dan semua getaran lengan ditransmisikan ke permukaan kontak antara tinju dan perisai. Hanya untuk mendengar derak tulang di belakang perisai. Dan perisai itu jatuh ke tanah. Menampakkan wajah gembira yang mengerikan. Xiao Yan mengabaikan kengerian pihak lain. Dan pertempuran pecah di tubuhnya. Tubuh Xiao Yan telah mengalami pengerasan dari 3 kebakaran besar. Setelah merasuki darah suku iblis. Dia menyerap jejaknya. Dan setelah direndam dalam cairan perbaikan pulpa, dia sudah sekuat baja. Di mana rata-rata kaisar pertempuran puncak bintang 4 berdiri, dari tabrakannya, pria itu langsung dipukul dengan keras. Dan suara retakan sendi tulang menjadi satu. Xiao Yan mengerahkan kekuatan di kakinya dan berdiri di depan tubuh pria itu. Menggunakannya sebagai perisai manusia. Untuk membuka jalan dengan Long Mao. Dengan perisai manusia. Ini, keenam pria yang memegang pedang dan posisi yang terkoordinasi dengan baik tidak akan berguna. Dan bahkan keenam pria itu ragu-ragu untuk menjatuhkan pedang mereka ke rekan satu tim mereka. Namun, bagaimana dia bisa ragu di medan perang? Hanya dalam sekejap mata, Xiao Yan sudah berada di depan lawan dengan kapak lebar. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan perisai daging manusia, yang hampir lumpuh ke lembah. Xiao Yan menendang kakinya dan menendang pria dengan kapak lebar di dagunya. Menendang punggungnya ke samping. Lalu meninju pintunya yang kosong dengan pukulan keras di dada. Dia terbanting ke goyangan. Dan, mundur, ke pinggir jalan. Sayangnya, tidak ada jalan di bawahnya. Dan 2 kembang api berdarah meledak secara tidak langsung di lembah. Medan di sini sangat bagus. Xiao Yan menghela nafas. Tetapi tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Hanya membalik di udara. Kaki kanannya tampak berubah menjadi penggaris berat di udara. Dan menyapu ke arah pria berjanggut. Jenggot itu segera merasakan tekanan dari atas kepalanya. Seluruh kulit kepalanya mati rasa. Dan dia secara naluriah mengayunkan gada untuk memenuhi bayangan yang menyapu dari udara. Duri tongkat gada yang tebal. Dengan duri panjang seinci yang memancarkan cahaya biru di bawah sinar bulan. Jelas penuh dengan racun. Melihat kaki sapuan Xiao Yan akan menjadi daging dan kulit. Pada saat ini, sebuah senjata panjang diringkas menjadi gada dengan rak kosong. Memungkinkan kaki Xiao Yan untuk disapu dengan pistol. Xiao Yan tersenyum. Kekuatan satu kaki yang mengenai gada melalui badan senjata. Mengenakan tubuh dengan janggut. Meledak di los. Jenggot tidak mau mengerti mengapa tombak itu muncul tepat waktu. Kerja bagus, Long Ye. Xiao Yan mengacungkan jempol pada Long Ye, yang telah mengumpulkan tombak tempurnya tepat waktu dan kemudian membentangkan jaringan listrik untuk menghentikan 4 yang tersisa. Mendengar pujian Xiao Yan, Long Yan tersenyum, dan geraman rendah terdengar di tenggorokannya. Long Wei yang tak terlihat menyebar, menghancurkan hati 4 orang lainnya, dan bahkan semangat juang yang baru saja dia besarkan hampir hancur. Dengan satu tangan seperti pistol, Long Yan mengambil kesempatan untuk mengambil bunga pistol dan menusuk salah satunya. Namun,
Dalam beberapa saat, 7 orang diselesaikan oleh Xiao Yan dan Long Yan. 4 dari mereka kedinginan menjadi tulang punggung dari 3 yang tersisa. Dan ketiganya saling memandang dengan Xiao Yan dan Long Yan. Dia sangat ketakutan sehingga dia menoleh dan mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang. Aku hanya ingin lari jika aku tidak bisa bertarung. Bagaimana bisa ada hal yang begitu bagus? Tombak semangat Juang Long Yan bergetar, menutupi rambut abu-abu yang berjalan paling lambat ke dalam lingkaran pertempuran. Dan kemudian, 2 tombak semangat juang terkondensasi dari udara tipis dan menikam 2 lainnya dalam penerbangan. Si rambut abu-abu berbalik dan melambai pisaunya, dan melepaskan tembakan fatal dari belakang. Namun, dia menemukan bahwa Long Yan telah mendekatinya. Keputusasaannya berubah menjadi keputusan. Dan dia benar-benar menyerah untuk melarikan diri. Berjuang untuk hidup. Melihat sosok Xiao Yan telah menyusul 2 orang lainnya yang stagnan karena menghindari tombak, Long Yan tersenyum dingin. Membuka posisinya. Menginjak langkah. Menarikan tombak petir dengan erat. Dengan jarak tombak dominan menghancurkannya. Pedang berambut abu-abu. Setiap serangan membawa seuntai bunga darah. Tetapi dengan beberapa tarikan napas, si rambut abu-abu sudah terluka. Darah yang menyembur. Rambut beruban memandang dengan marah pada pria yang terlihat persis seperti kentut kecil. Tetapi sebenarnya menekan prianya sendiri. Dan sepertinya membuat keputusan di antara kedua alisnya. Menyeka darah yang pecah di sudut matanya. Rambut abu-abu itu menarik napas dalam-dalam. Dan menutup matanya di depan tombak panjang yang rumit seperti naga beracun. Tidak baik, hati Long Yan tercengang. Berambut abu-abu ini jelas bukan orang pengecut yang menutup matanya dan menunggu kematian. Kemudian dia hanya punya satu penjelasan untuk melakukannya. Dia harus bersiap untuk menggunakan trik bagian bawah kotak. Bahkan jika dia mati atau mati. Menipu. Krisis hidup dan mati menghantam hatiku. Long Ling mengayunkan bahunya. Menginjak kakinya. Dan mundur ke belakang. Tidak ada yang salah dengan firasat Long. Ketika tubuh Long pertama kali bergerak, rambut abu-abu berubah untuk memegang pisau di kedua tangan. Dan Lin Kong membelah ruang Long. Tindakan yang sangat sederhana. Tampaknya bahkan pisau yang jaraknya sangat jauh pun tidak mungkin untuk memotong naga itu. Dan rambut abu-abu itu melakukannya. Pisau itu terdiam. Tubuh berambut abu-abu itu tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi kaku. Dan matanya menjadi pucat. Dan vitalitasnya telah terputus. Hilang. Ini trik uban bagian bawah? Tapi Long Yan tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk ditusuk dengan semua vitalitas? Pupil mata Long Yan berkontraksi dengan hebat. Dan darah seluruh tubuh mendidih. Udara guntur dan kilat bergerak di meridian. Lalu tiba-tiba mundur dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di kaki adalah tepi tebing lembah. Tampaknya mundur. Tetapi wajah naga tidak berubah. Jari-jari kakinya tajam. Terbang kembali ke lembah. Dan kemudian terlipat dalam bentuk. Di banyak mata terkejut yang belum bereaksi terhadap bagian atas dan bawah. Tubuh itu melesat ke samping secara ajaib. Dan mendarat lagi. Pada saat ini, di tepi tebing, gambar sisa muncul seperti hembusan angin di titik pijakan Long Yu barusan. Postur memegang pisau tidak berbeda dengan rambut abu-abu mati. Bayangan itu mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan memotong ke dalam kehampaan. Dao Guang membelah puluhan meter mang berbentuk pedang yang menusuk. Dan suara tajam dari pengeboran berlian dan kaca yang diiris pecah di udara. Satu-satunya warna. Aku hampir membalikkan perahu di selokan. Sepertinya tidak baik berani memasuki gua darah pembunuh. Long Yan berdiri di sampingnya dan memandangi pedang tajam itu. Menepuk dadanya. Dan meludahkan lidahnya. Terlihat sedikit takut. Meskipun ketangkasan rambut abu-abu sangat bagus. Jika boneka naga hanya senjata guntur di tangan. Alih-alih tombak tempur yang tidak dapat diblokir dengan kekuatan yang kuat. Keluar semua. Bahkan jika diterima secara langsung. Boneka naga akan melakukannya. Tidak terluka. Dan Sen. Tampaknya di masa depan. Tidak peduli apakah itu menghadapi semut atau gajah. Tidak bisa begitu ceroboh. Pikir Long Yan. Melihat situasi pertempuran di pihak Xiao Yan. Pertarungan Xiao Yan dengan 2 lainnya telah berakhir saat ini. Dengan tambahan skill pertarungan tubuh.
Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi hantu tanpa menggunakan tulang dan sayap. Memainkan pertarungan jarak dekat yang sudah lama tidak dilakukan. Setelah datang ke benua, dia jarang menggunakan tangannya untuk bertarung. Sekarang, ini terasa enak. Xiao Yan merasakan semburan kesenangan. Xiao Yan lebih baik daripada berjalan di pengadilan dalam serangan yang semakin cepat. Dengan tinjunya, 5 jari, dan siku, lutut, jari kaki, dan bahkan bagian belakang kepala. Semuanya jatuh secara tidak akurat melalui celah serangan kedua orang itu, membuat suara tumpul seperti genderang. Keduanya sangat tertekan dan ketakutan pada saat ini, karena meskipun tubuh mereka tidak terlalu mencolok, organ dalam mereka telah terguncang secara fatal. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah lawan ini terlalu cepat. Begitu cepat sehingga bayangan yang mereka lihat adalah rangkaian string. Secepat rangkaian bayangan itu terputus-putus. Apakah semua hantu? Apakah ini manusia sialan? Menghadapi lawan seperti itu, mereka sangat ingin menyeka leher mereka dengan pisau. Ini sudah berakhir. Dengan kata-kata sedingin es dan dingin, Xiao Yan melintas ke atas salah satu dari mereka. Tinjunya tertutup, dan kepalanya jatuh. Pria itu tercengang. Dia membanting setengah dari pisau emasnya, berjongkok, dan menggelengkan kepalanya. Dia buru-buru mengangkat pisau emas di atas kepalanya, berharap mendapatkan pukulan keras Xiao Yan seperti sebelumnya. Tidak ada suara dengungan tinju yang bertabrakan dengan pedang emas dalam imajinasi. Di mata orang lain yang sangat terkejut, kepalan tangan Xiao Yan mengenai kepala orang tersebut sebelum pedang emas diangkat. Oh, darah memercik dari luka terbuka di kepala. Dan pria itu membungkuk seperti rumput liar yang telah merusak vitalitasnya. Membungkukkan tubuhnya yang lemah. Melihat pemandangan ini, yang tersisa memiliki hati dan hati yang terbelah. Tangan yang memegang pisau itu bergetar hebat. Dan pisau perak di tangannya tampak begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Apakah itu penentuan nasib sendiri atau saya yang melakukannya? Xiao Yan mengguncang lengannya dan bergemuruh di udara. Potong adikmu. Orang terakhir ini membangkitkan kekuatan terakhir dengan kata-kata penghinaan tanpa akhir oleh Xiao Yan. Telapak kakinya membentur tanah dengan keras. Tubuhnya ditarik dengan tajam. Dan pisau perak itu tiba-tiba memotong kepala Xiao Yan. Tubuh dengan luka dalam secara paksa menyesuaikan jejak terakhir dari semangat juang. Dan setiap otot berada di bawah tekanan yang luar biasa. Orang terakhir mengerti bahwa ini adalah pukulan terakhirnya. Dan dia kehilangan semua semangat juang yang tersisa karena pisau perak. Dan bilahnya mengeluarkan sedikit senandung itu bergetar seolah-olah akan pecah. Dia tidak ingin memenggal kepala Xiao Yan. Tetapi hanya untuk sedikit menyakiti Xiao Yan. Menunggu 7 nyawanya untuk mendapatkan kembali salinan kecilnya. Ini adalah satu-satunya pemikirannya saat ini. Di akhir panah otomatis, kamu tidak boleh membuang energimu. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Bentuk tubuhnya berkedip. Dan, sikat, muncul ratusan meter jauhnya. Memperhatikan orang terakhir dengan tenang. Tidak ada pedang. Dan melihat tubuh yang tak terlukiskan dengan kata, aneh. Orang terakhir ini mati seperti jantung. Berdebar, dan berlutut di jalan los. Berdiri dengan jari gemetar di kejauhan melihatnya Xiao Yan sendiri. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan darah panas. Dan meneriakkan suara terakhir dalam hidupnya. Kamu masih bisa mempertahankan ketenangan seperti itu di bawah pengaruh Blood Moon. Kamu benar-benar bukan manusia. Sial, jika aku tidak bisa tetap tenang sepanjang waktu, aku tidak akan tahu sudah berapa kali aku mati. Bahkan jika bulan darah kosong dan suasana hatiku agak terburu nafsu, aku masih bisa tenang. Xiao Yan menyeringai mencemooh setelah kehilangan tangannya. Berjalan menuju Long Yu. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Kata Long Yan, memutar lehernya. Tenang. Hanya karena kecepatannya, ketiga orang itu benar-benar tidak bisa membantunya. Xiao Yan tersenyum dan berjalan dengan Long Yan, sambil mengambil izin masuk 5 mayat. Xiao Yan benar. Bersih dan bebas debu memang licin. Hanya ada satu orang yang tersisa di pihak lain. Dan sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Maka kita tidak perlu peduli padanya. Long Yan berhenti. Sambil terus memelintir lehernya. Dia menyaksikan Jingdu bertarung tidak jauh atau dekat.
Kalian berdua orang yang tidak tahu berterima kasih. Melihat sayangku. Aku putus asa. Kamu hanya duduk diam. Suara Jing Wuchen terlihat sangat marah. 3 orang yang datang ke sini sendirian dipilih olehmu. Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Xiao Yan tersenyum dan melihat ada lebih banyak kebersihan. Dan tidak perlu khawatir. Sepertinya tuannya. Aku memilih yang salah. Jing Wuchen menendang hidungnya dan telinganya berdarah. Musuh terakhir yang jelas-jelas tidak dapat bertahan hidup. Menepuk-nepuk pakaiannya. Dan berjalan dengan tidak nyaman. Aku pikir tidak kemana-mana. Mengapa mataku berubah begitu banyak sejak aku bertemu denganmu? Sebenarnya, baik Long Yan maupun aku tidak keberatan bertukar dengan lawanmu. Xiao Yan bersandar di tebing di dalam jalan dan berkata main-main. Tidak bisa melakukannya lagi. Memikirkan bila cahaya yang memaksa Dragon melompat keluar dari tebing. Terjadi perang dingin dan mencibir. Tapi sungguh, kamu benar-benar di luar imajinasiku. Kamu galak. Benar-benar berantakan. Setelah melebih-lebihkan, Jing Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak menyangka ada sosok yang begitu kuat di keluarga Xiao. Apakah Anda benar-benar lelaki dalam legenda itu? Tetapi Xiao Yan, yang tidak menunggu wajahnya berubah, menjawab bahwa dia telah menyangkal dirinya sendiri. Tidak mungkin. Meskipun pria kecil itu pada awalnya memalingkan muka. Tetapi pria dalam legenda itu sangat kaya sehingga tidak ada alasan aku tidak bisa lari ke sini tanpa mempertaruhkan kewaspadaanku. Ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Dan aku belum pernah mendengar ada anak laki-laki di sekitar orang itu. Jing Wuchen bersandar di tebing di sebelah Xiao Yan. Terengah-engah. Tetapi dia tidak menemukan mata Xiao Yan menjadi sangat tertekan sehingga dia mengubah wajahnya. Aku sudah memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Dasar pria bau, jangan panggil aku kentut kecil lagi. Long Yan duduk bersila di depan Xiao Yan. Menatap Jing Das dengan tajam. Berteriak. Orang yang mengulangi peringatan itu tidak valid, menjijikkan. Oh, temperamen anak kecil itu masih sangat panas. Jadi tidak lucu sama sekali. Jing Wujing tidak memiliki penutup. Dan masih menggoda Long Yan. Tetapi napasnya agak keras. Dan sepertinya itu tidak dikonsumsi dalam perang tadi. Kecil. Melihat itu Jing Wuchen mengabaikan peringatannya. Dia berani mengikutinya. Dan kemudian menyebut dirinya anak kecil kentut lagi. Long Yong berdiri. Matanya berkilat-kilat. Semacam tantangan yang disebut. Aku berkata. Kakak Xiao. Kamu harus peduli dengan bocah kecil ini. Melihat Long Yan benar-benar marah. Masih ada gemuk yang hilang antara kata kecil dan bayi. Kata usia muda. Berteriak dan berteriak di setiap belokan. Apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Dan hanya melihat bulan darah di langit sambil berpikir. Oke. Aku akan berteriak lebih sedikit di masa depan. Melihat Xiao Yan melihat Sueyu dan mengabaikan dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain melihat Long Ling. Putra petir. Tampaknya tidak ingin bermain melawan Long Ling. Dan membuat konsesi yang sesuai. Jangan menelepon lebih sedikit. Tapi jangan menelepon lagi. Long Yan langsung mengoreksi respons yang tidak jelas dan tidak jelas. Soalnya, bulan darah akan penuh. Xiao Yan menyela pertengkaran itu. Menunjuk ke langit yang dalam. Ketika kami pertama kali masuk, itu hanya bulan purnama. Keduanya menghentikan kebisingan dan melihat ke langit. Di langit, kabut merah darah berangsur-angsur terisi. Dan awan yang sepi tergulung. Bulan darah masih merah dan berdarah. Tapi lebih penuh dari sebelumnya. Dan bayangan samar di belakangnya sudah menunjukkan tanda-tanda lingkaran. Bulan darah berputar. Dan warna darahnya lebih kuat. Xiao Yan menundukkan kepalanya. Bahkan jika dia telah beradaptasi dengan cahaya bulan darah, dia masih tidak mau melihat bulan darah terlalu lama. Kamu juga harus merasakannya. Iritabilitas di hatimu mulai semakin tebal dan semakin tebal. Dan rasanya sedikit berlebihan. Petik 2. Mata ditarik dari bulan darah. Dan kemerahan dingin tampak berkedip dalam kesadaran-kesadaran. Dan Jing Deng dan Long Yan menganggukkan kepalanya. Ekspresinya bermartabat seperti senja. Tampaknya pertempuran baru saja dimulai. Xiao Yan menghela nafas. Pembunuhan berdarah akan membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Pada saat bulan purnama,
Diperkirakan banyak orang akan kesulitan menekan pikiran pembunuhan di dalam hati mereka dan akan menjadi lebih gila lagi. Stimulus kesuraman dan darah yang tak ada habisnya. Dan invasi bulan darah. Jalan selanjutnya pasti jauh lebih sulit daripada sekarang. Jing Wuchen sedikit mengernyit. Rambutnya berkibar tertiup angin. Sama gelisahnya dengan emosi hatinya. Datang untuk mengambil daun untuk bersantai, Jing Wuchen menemukan dua hal dengan panjang jari dan menyerahkannya kepada Xiao Yan dan Long Yan. Apa ini? Xiao Yan khawatir jika dia bertemu dengan seorang jenius tak tertandingi setelah pembantaian tanpa akhir. Akankah mereka bertiga masih memiliki kekuatan bertarung dan kekuatan fisik untuk mengatasinya? Dan melihat Jing Wujing tiba-tiba menyerahkan sesuatu yang tidak tahu apa daun itu. Meringkuk. Mau tidak mau bertanya-tanya. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Merokok. Dia mengendus hidungnya. Dan melihat serpihan yang terbungkus di dalamnya. Xiao Yan mengatakan istilah yang akrab sebelum melintasi benua pendendam. Merokok. Apa itu? Kali ini jelas. Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tersenyum dan bertanya. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Membosankan. Jing Wuchen mengeluarkan api dan menyalakannya. Mei Meidi menyesapnya sebelum melanjutkan. Saya pernah menyalakan hutan untuk membingungkan pandangan lawan untuk menghindari kejaran lawan. Saya perhatikan bahwa tanaman di sekitar saya berbau harum. Jadi saya membuat beberapa sesudahnya. Nanti saya kasih nama daun keriting. Gimana? Cobain. Eksklusif. Dan stoknya nggak banyak. Pamer dengan bersih dan bangga. Melirik Longling tetapi melebarkan matanya. Melompat lalu dia berkata. Kotoran kecil. Daun keriting tidak dimakan seperti ini. Sungguh sia-sia. Setelah melihat Long Ye memasukkan daun itu ke mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali. Dia mengerutkan kening dan memuntahkannya lagi. Dia merasa sangat sakit sehingga dia ingin membuka dadanya. Dan melupakan 3 bab dari hukum sebelumnya dengan Long Ye. Daun yang sobek begitu tidak enak. Long Yan tanpa sadar mengedipkan matanya dan menyeringai pada tembakau parut. Seperti si kecil. Minumlah dulu. Dan biarkan asapnya menyusup ke paru-paru. Udara bersih dan bebas debu benar-benar mengajari Long Yan. Melihat asap hijau dan mencium rasa yang familiar. Pikiran Xiao Yan bergemuruh sesaat. Dan kembali ke dunia sebelum menyeberang. Dunia yang penuh dengan mesin logam tanpa semangat juang dan keterampilan bertarung. Bertahun-tahun telah berlalu. Pasti ada yang salah di sana. Mereka yang muda atau tua. Mereka yang memiliki hubungan dengan mereka atau memiliki keluhan telah pergi. Pikir Xiao Yan dengan sedih. Sepasang pantat secara alami. Jejak nyala api menyala dengan indah. Dan menyalakan cahaya di antara bibir tipis yang seharusnya disebut daun rokok yang digulung. Di senja yang redup, puntung rokok yang berkedip-kedip tampak sangat jelas. Dan asap tipis menempel di sekitar pipi Xiao Yan Xingxiu, yang memiliki makna yang dalam. Kau lihat, betapa tampannya orangnya sedang merokok, terutama yang sedang terbakar. Kamu harus belajar sedikit kentut. Jing Duchen masih tidak bisa mengubah mulutnya, menggoda Long Yan secara membabi buta. Long Ling membuka mulut kecilnya, mengulurkan tangannya untuk mengambil debu bersih dan menyerahkannya. Dan Qian Dingyan Wan menyuruhnya untuk tidak mengunyah daun yang melengkung. Dan dengan penasaran mempelajari mulut Xiao Yan. Pada pandangan pertama, seorang perokok lagi, terutama perokok yang lebih muda, sangat senang dengan tidak adanya debu. Dan buru-buru menyalakan api dan menyerahkannya, berharap bisa menyalakan capung. Long Yan menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut, seperti Xiao Yan. Mengenai jari manis yang sangat keras. Di mata tajam yang bersih dan bebas debu, seember petir tebal jatuh dari langit. Menggosok sisi Longling dan meledakkan lembah. Dan tepi petir menyambar ujung daun dengan sangat presisi. Guntur yang menggelegar terus bergema di lembah. Dan mulut yang bersih dan berdebu terbuka lebar. Tenggorokan Jingjing menelan beberapa kali dengan keras. Melirik api yang benar-benar tidak mencolok di tangannya. Dan kemudian berbicara sebentar. Oh, dengan patuh. Bagaimana kamu melakukannya sekarang? Tampan saja, bocah kecil. Tunggu kamu tumbuh dewasa. Gunakan trik ini untuk menjemput cewek. Aku berjanji akan membuatkan pasangan. Bersihkan saja.
Jangan ajari anak itu dengan buruk. Xiao Yan terbangun dari ingatan akan kehidupan masa lalunya, dan menatapnya dengan bersih. Ini emas yang selalu bersinar. Anda tidak perlu mengajari saya. Anda melihatnya dalam gerakan keren ini. Saya masih belajar dari Anda. Jing Dian berjinjit dan mengambil gulungan daun yang jatuh ke tanah. Meniup debu di mulutnya. Dia tiba-tiba berkata, "Aku semakin tidak bisa memahami kalian berdua. Tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi tidak, bahkan tidak cemberut ketika kamu membunuh dan membakar. Bahkan sebatang rokok pun mengerikan. Kupikir kamu akan merasa beruntung bersamaku. Tapi kenapa aku merasa seperti itu sekarang? Tapi saya ingat seseorang mengatakan bahwa setelah mereka masuk, bencana akan terbang secara terpisah. Bagaimana? Apakah Anda masih ingin terbang sekarang?" Xiao Yan dengan terampil menggenggam daun itu dengan 2 jari, memasukkannya ke dalam mulutnya, menyesapnya, lalu meniup rokok itu dengan asap. Melihat rokok itu secerah batu delima, merasakan pedasnya tenggorokannya dan tersenyum. Xiao Yan banyak tersenyum, dan dia sedikit malu dengan udara bersih. Dia menutupi wajah merahnya dengan asap dari hidungnya dan berkata, "Itu awalnya dimaksudkan. Darah dan kekejaman di gua darah barusan kamu rasakan. Jika kamu lemah, kamu bisa mati kapan saja." Petik 2. Alis bersih bebas debu terangkat ke atas. Di sini, beberapa orang lagi belum tentu lebih aman. Terkadang mereka menyeret botol minyak. Jadi, Anda harus tahu mengapa saya tidak meninggalkan Anda pada awalnya. Tapi hanya untuk membelamu sekali saja. Kamu bersedia mengambil risiko mengambil 2 botol minyak penarik kami. Kamu cukup bagus. Xiao Yan menyentuh dagunya. Hatinya sedikit bergerak. Haha, sayangku. Aku mengambil kalian berdua dengan risiko yang sangat besar. Dan ternyata, oke. Haha, bagus. Aku sangat puas dengan evaluasi ini. Jing Wuchen tertawa bangga, memalingkan kepalanya dan berkata, "Tapi sekarang saya menemukan bahwa kedua tangki derek ini benar-benar tidak kompeten. Jadi tentu saja saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Mereka bertiga tertawa pada saat yang sama. Secara tidak sengaja melirik bulan darah yang sedikit lebih bulat dari sebelumnya. Dan tanpa sadar terdiam. Bersandar pada tebing yang kokoh dan diam-diam merokok, menyesuaikan keadaan mereka. Hanya saja Long Yan tidak pernah merokok, dan dia batuk beberapa kali dari waktu ke waktu. Ketika dia ingin kehilangannya, dia memandang Xiao Yan yang polos dan berdebu dengan ekspresi depresi, dan menyesapnya lagi, lalu melanjutkan, "Aku batuk." Xiao Yan tersenyum pada Long Yan yang sudah lama tercekik, menoleh dan mencoba berbicara tentang kebersihan debu yang tidak boleh dihisap oleh anak-anak, dan tiba-tiba menemukan bahwa tanda merah di dahi debu bersih-bersih adalah tidak lebih gelap dari Long Ling mau tidak mau bertanya-tanya. Aku menghitung dalam hati. Sebelumnya, Jingdas membunuh total 7 orang. Tetapi Long Ling hanya membunuh 4 orang. Konon kebersihan meniskus berdebu yang bersih harus lebih dalam dari Long Ling. Jika dipikir-pikir lagi, mungkin jumlah pembunuhan 4 orang yang dibunuh oleh Long Mao lebih tinggi daripada 7 orang yang dibunuh oleh debu bersih. Jika Anda mengatakan itu, Anda telah membunuh 7 orang, dan 5 di antaranya relatif kuat. Bukankah halo kemerahan di dahi Anda yang paling gelap dari ketiganya? Memikirkan hal ini, Xiao Yan bertanya kepada Jing dengan bersih. "Lihatlah warna yang lebih gelap di dahiku dan Long Ye." Dia mendengar bahwa Yan Yan membenci Xiao Yan sejenak, menatap Long Yan lagi, dan berkata kepada Yan Yan dengan marah, "Dip kamu. Aku bilang kamu. Bisakah kamu benar-benar ingin memenangkan hadiah dari binatang penjaga? Jangan bermimpi. Total hanya ada 10 tempat. Dan ada beberapa jenius tak tertandingi. Ditambah kekuatan super lain dari kekuatan besar. Meskipun kekuatanmu di luar imajinasiku, itu tidak mungkin." Petik 2. Melihat Xiao Yan hanya tertawa. Dan kata-kata yang bersih dan tenang melanjutkan. "Sekarang mungkin kita bisa mengatasinya dengan tenang. Tetapi semakin kuat lawan, semakin terbelakang. Saya menyarankan Anda untuk menghilangkan ide ini. Pikirkan tentang bagaimana bertahan hidup terlebih dahulu. Jika tidak akan terjadi berbahaya." Petik 2. Mendengarkan Jing Wuchen berkata, "Kami." Xiao Yan merasa sedikit lebih mengenali Jing Wujing. "Jangan terlalu pesimis. Dan aku hanya ingin tahu.
Hampir sama. Meskipun saya tidak akan mengatakan bahwa bencana besar akan terbang secara terpisah. Tetapi saya tidak ingin mengambil risiko menjadi tidak yakin. Saya duduk dengan malas. Saya khawatir akan ada perkelahian lagi segera. Long Yu guntur dan sambaran petir tidak kecil. Dan diperkirakan banyak orang datang ke sini. Petik 2. Yah, apakah kamu ingin menghindarinya? Xiao Yan tidak menyangkalnya. Meminta Jing membersihkannya. Kembalinya selalu datang. Dan kalian berdua. Kepercayaan diri Xiao Ye telah banyak diperkuat. Jing Wuchen tertawa beberapa kali. Dan menyerahkan gulungan daun ke Xiao Yan. Jika kamu keluar, ambilkan aku lagi. Kurasa banyak orang di sini akan tertarik dengan benda ini. Xiao Yan menyipitkan mata. Merokok dengan nyaman. Tiba-tiba, dia melihat sedikit kesejukan datang dari punggungnya. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Tebing tebal di belakang bersandar begitu lama. Tidak mungkin dingin. Kecuali, Xiao Yan gelisah. Memikirkan satu-satunya kemungkinan dari ketidakmungkinan ini. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya. Meraih bahu bersih berdebu yang mabuk asap. Dan membuangnya. Kirim dari tebing. Setelah melakukan semua ini, dia berbaring lurus ke depan dan memutar kepalanya untuk menyemprot daun yang melengkung di belakangnya. Debu bersih dan simbal naga berguling-guling di udara dan berguling-guling di bawah tanah belum mengerti apa yang terjadi. Dan tebing tempat ketiganya bersandar dengan cepat memecahkan banyak retakan. Lalu retak menjadi massa tanah seperti langit. Dua pegangan berwarna biru belati samar keluar dari dinding. Menghancurkan gulungan daun yang dimuntahkan Xiao Yan di udara. Dan menarik sedikit lampu pengapian yang tersebar. Dan terus menusuk tenggorokan Xiao Yan tanpa henti. Sepertinya ada seseorang yang bersembunyi di tebing pinggir jalan. Ketiganya tidak menyangka. Untungnya, jiwa Xiao Yan kuat dan persepsinya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Ini adalah cara paling berbahaya untuk menghindari tusukan pertama. Namun, Xiao Yan sudah terbaring di tanah saat ini. Punggungnya menghadap belati penyelamat. Dan punggungnya bahkan merasakan angin pedang yang dibawa oleh belati. Sepertinya sudah terlambat untuk menghindar. Long Yan dan Jing Wuchen menghentikan sosok yang jatuh saat ini. Dan melihat serangan mendadak dalam asap dan debu. Dan terkejut dengan keringat dingin. Setelah bereaksi, dia balas berteriak dan bergegas kembali. Mencoba menyelamatkan Xiao Yan. Kemarahan di matanya terbakar. Namun, belati itu telah menembus pakaian Xiao Yan. Dan sepertinya akan menembus ke dada Xiao Yan. Pada saat serangan keras ini, telapak tangan Xiao Yan terpelintir ke samping. Dan rohnya tiba-tiba menyembur keluar. Seluruh tubuh bergerak dua kaki ke samping dengan kaku dengan bantuan gaya reaksi yang kuat. Dua belati tajam melewati Xiao Yan. Menusuk sangat dalam ke tanah. Xiao Yan melompat dengan ikan mas. Dan menatap dingin kedua penyerang yang menarik belati dari tanah dan melesat ke belakang. Jika bukan karena percikan api yang dihancurkan oleh daun yang digulung untuk membuat pihak lain sedikit terpana. Jika bukan karena menuangkan semangat juang ke dalam pakaian dan membiarkan belati yang ditusuk sedikit mandek. Saya takut untuk melihat darah hari ini. Hantu itu tahu bahwa belati biru yang tenang racun apa yang diterapkan. Xiao Yan menjadi semakin ganas. Tinjunya perlahan mengepal. Dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara yang renyah. Long Yan dan Jing Das telah ada dan saling memotong jalan. Ternyata itu adalah keluarga iblis ular. Tidak heran dia bisa bersembunyi di tebing. Alis bersih bebas debu terangkat. Memikirkan momen mendebarkan barusan. Jangan mengenai satu titik. Matanya sedekat mungkin dengan kedua penyerang. Langit dicat tipis dengan lapisan hitam. Ditutupi oleh bayang-bayang tebing yang tidak jelas. Dan dua penyerang dengan janggut dan janggut di wajah mereka. Berdiri dengan janggut berdiri saling membelakangi. Dikelilingi oleh tiga Xiao Yan. Lidah meludah dan berguling dari waktu ke waktu. Dan sentuhan merah muncul dari waktu ke waktu. Dan jantung sangat terkejut. Penyergapan yang sempurna. Waktu terbaik untuk menembak. Sebenarnya disembunyikan oleh pemuda berbaju hitam. Bagaimana dia bisa merespon begitu cepat? Bagaimana Anda bisa merasakan sedikit pembunuhan ketika Anda menembak sebelumnya? Sangat menjijikkan. Long Yan muntah. Itu sangat jelek. Xiao Yan tidak tahan lagi. Berengsek. Tembakan Jing Wuchen lurus.
Tidak ada raungan marah atau omong kosong yang mengancam. Dia melengkung seperti bulan purnama, mengerahkan kecepatannya secara ekstrim, dan satu ular telah mendekati dua ular. Setan ular tidak panik. Diblokir dengan backhand mereka. Tubuhnya membuat putaran yang tidak terpikirkan oleh orang biasa dan ditarik terpisah. Dan belati di tangannya menembus tenggorokan berdebu yang bersih. Jing Wuchen sepertinya mengharapkan ini. Tangan kanannya memutar telapak tangannya menjadi jari. Dan pergelangan tangan ular itu tegak. Jika tuntunan ini benar, maka tidak diragukan lagi bahwa tangan akan dilenyapkan sebelum belati menusuk dirinya sendiri. Wajah setan ular berubah. Matanya menyipit dan dia dikejutkan oleh kecepatan dan ketangguhan yang bersih dan bebas debu. Tetapi tangannya tidak lambat sama sekali. Brengsek. Setan ular sialan ini tampaknya dibangun untuk serangan diam-diam di seluruh tubuh. Bahkan sepatu adalah senjata. Jing Wuchen berteriak dalam hatinya. Menepuk kaki kirinya dengan tendangan setan ular. Dan mengarahkan tangan kanannya ke telapak tangan. Langsung ke mata setan ular. Tampaknya sangat meremehkan serangan balik yang bersih dan tanpa debu. Setan ular mendengus. Dan kaki yang ditendang dilemparkan tidak berubah. Tubuh di atas kaki umumnya digerakkan ke belakang dengan kaki seperti tubuh ular yang terangkat. Yang persis seperti debu bersih. Di luar jangkauan telapak tangan. Kecuali suku setan ular. Benar-benar tidak ada ras di daratan benua yang dapat melakukan hal ini sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Orang-orang setan ular memandang Jing Nujing dengan dingin. Dan ejekan di matanya terlihat jelas. Tetapi pada saat berikutnya, pupil setan ular menyusut sebesar jarum. Dan mata mereka menjadi mati. Ketika setan ular tertawa, Jing Chun juga tersenyum. Bukan karena dia merindukan tanpa daya. Tetapi senyuman konspirasi. Seolah dia sedang menunggu saat ini. Tangan kanan Jing Wuchen, yang tampaknya berada di luar jangkauan, tiba-tiba mengeluarkan cahaya dingin. Cahaya berkedip-kedip. Dan tangan ular itu mencengkeram tenggorokannya kesakitan dengan tangan kirinya. Dengan jari kanan yang luar biasa di wajahnya. Dan tubuh mereka perlahan merosot ke tanah seperti lumpur berlumpur. Semua ini terjadi di ruang api lampu listrik. Ular-ular lainnya tidak punya waktu untuk menanggapi untuk mendukung rekan-rekannya. Dan pertempuran telah berakhir. Iblis ular lainnya menghirup udara. Lalu menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan ketiganya di depannya. Dan tiba-tiba merasa bahwa napasnya menjadi tidak terhalang, dan tubuhnya mulai sedikit bergetar. Meskipun aku belum pernah melihatmu menggunakan senjata sebelumnya, kita semua tahu bahwa ini tidak berarti kamu tidak memiliki senjata. Tapi aku tidak menyangka senjatamu ternyata adalah pisau terbang. Xiao Yan dengan jelas melihat cahaya kematian yang dipancarkan Jingjing. Itu adalah pisau terbang. Rendah adalah prinsip saya menjadi manusia. Jing Wuchen menyeringai. Saya melihat Xiao Yan baru saja diserang. Dalam kemarahan. Saya hanya ingin membunuh penyerang dan kemudian dengan cepat. Perasaan lama memasukkan pisau untuk seorang teman ini benar-benar bagus. Seolah-olah dia merasakan niat Jing Wuchen. Xiao Yan menunjukkan senyum penuh pengertian di hadapan Jing Wuchen. Itu hanya senyumannya kepada teman-temannya. Untungnya, beberapa orang setan ular yang putus asa di samping melihat beberapa orang di medan perang. Dan mereka tampaknya telah menangkap peluang terbaik. Sekejap, belati diam-diam menusuk ke dada yang bersih dan tidak berdebu. Di mata suku setan ular, bersih dan bebas debu seharusnya menjadi yang terkuat dari ketiganya. Selama serangan diam-diam ini berhasil, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak bisa memiliki harapan itu. Xiao Yan pindah. Dan Long Yan juga pindah. Ketika langkah kaki yang bersih salah. Dan tangan kiri tidak tahu kemana harus menerbangkan pisau terbang lain untuk memblokir tusukan itu. Di belakang orang-orang iblis ular. Tinju Xiao Yan. Tombak dendam Long Yan mengeluarkan suara siulan yang keras. Dan dengan serangan pembunuhan yang tajam. Mereka semua telah tiba. Sangat kuat. Yang satu lebih baik dari yang lain. Pria seperti ular itu bangkit dari tulang punggungnya dan langsung menuju ke otaknya. Saat ini, dia hanya punya satu ide. Yaitu bergegas melarikan diri. Biasanya ingin menarik belati yang ditikam. Tetapi pada saat ini dia menemukan senyuman di wajahnya yang bersih dan tidak berdebu.
hanya untuk mengetahui bahwa ada ketertarikan aneh pada pisau terbang yang bersih dan tidak berdebu, yang memutar belatinya tertancap erat dan tidak bisa ditarik sama sekali. Setelah itu, sudah terlambat untuk melepaskannya. Setan ular hanya mendengar mulut jernih dan bersih dan awan tipis dan berkata, "Maaf, saya mengambil pisau terbang super kuat magnet yang salah." Dan kemudian saya dibuat frustrasi oleh tinju dan tombak itu meledak menjadi kabut darah. Jika kamu tidak bercanda, aku percaya setan ular ini adalah yang paling banyak mati di dunia. Xiao Yan tersenyum ringan. Ketika yang disebut orang kepercayaan tahu satu demi satu, dan tahu rasa apa dia, aku tidak akan terkalahkan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan bangga. Siapa yang memungkinkan saya untuk selalu memahami budaya dan adat istiadat semua suku bangsa? Bersiaplah untuk gadis itu. Aku tidak menyangka bahwa pemahaman itu sebenarnya sangat keterampilan bertarung yang kuat. Xiao Yan menghela nafas. Jadi, pengkhianatan seorang teman adalah yang paling mematikan. Karena dia sangat mengenalmu. Jing Wuchen melirik ke bawah saat dia menunjuk. Jadi, aku baru saja memindahkan pisau terbangmu untukku dan kamu. Aku sedikit tersentuh. Xiao Yan berkata. Meskipun saya tidak mengerti mengapa itu layak untuk kepercayaan Anda. Tetapi Anda harus menjadi teman saya. Dan saya yakin Anda tidak akan kecewa. Ini adalah pengakuan Xiao Yan atas janji temannya, yang berat. Namun, Ned Clean tidak jelas tentang bobot komitmen ini. Dia mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata, itu hanya dorongan sesaat. Tapi nyatanya ada sedikit penyesalan setelahnya. Tanpa menyembunyikan apapun, Jing Wuchen terus berkata, kamu tahu, setelah itu, aku sulit mempercayai orang lain. Tapi kamu masih percaya padaku. Itu sudah cukup. Kata Xiao Yan dengan seringai di matanya. Tampak tulus. Orang harus percaya sesuatu. Atau mereka akan runtuh suatu hari nanti. Jing Das melihat daun yang digulung. Matanya menembus depresi lembah. Dan jatuh jauh. Xiao Yan melihat bahwa Jing Wuchen berpura-pura menjadi pria yang dalam. Dia mengangkat bahu. Merentangkan pinggang besar yang malas. Dan bercanda. Kamu adalah orang yang luar biasa untuk memahami detail berbagai kelompok etnis demi menjemput perempuan. Terluka oleh pohon kecil. Akan selalu ada pembalasan atau perilaku merendahkan seluruh hutan. Jingwu mengangkat bahunya. Dan mendesah dengan bangga. Itu karena kamu belum bertemu dengan wanita yang benar-benar pantas mendapatkan cintamu. Xiao Yan mengerutkan kening. Merasa sedikit tidak bisa menerima perilaku permainan semacam ini. Tapi dia lupa berapa banyak wanita di sekitarnya.